Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bu. Balik lagi ke channel Karyakarang TV. Kita mau explore Massachusetts, sedikit melipir keluar dari kota Boston. Mau kemana kita? Ikutin aja vlog kali ini, oke? I raise my hands in the dead of night, asking God for a better life. And I know that He'll be there in the moment. His mercy's not equivalent, magnificent and infinite. The one I'll always turn to when I'm broken. Ya Ilahi, Ya Ilahi, Ya Ilahi, Ya Ilahi. Oke, ya. Jadi kita memutuskan untuk menggunakan apa? Komuter Komuter lain, jadi kayak kereta luar kotanya KRL-nya gitu untuk ke kota-kota sekitar Boston. Nanti kita review gimana kereta di sini ya. Apakah lebih baik? Kita lihat. Oke, jadi kita naik MBTA. Ini nih jadwalnya jam 5.35 ke Newbury via Salim. Oke, kita tunggu masih sekitar 5 menit lagi. Oh ya, by the way, ini di North Station. Jadi North Station ini salah satu stasiun transit terbesar ya. Dan ini di bawah persis, di atas kita nih, di atas kita persis. Ini TD Garden, yaitu stadionnya Boston Celtic. Nah, hari ini lagi ada match juga, tapi sayangnya kita kesini bukan untuk nonton basket. Mau kemana kita? Ikutin terus. baru mau bilang Menghadap ke sini. Oke. Jadi ini kita udah di kereta dan salah satu gerbongnya ini ada yang double cabin. Ini kita ada di double cabin ya. Untuk posisi duduknya ada posisinya 3, 2. Ada yang hadap-hadapan kayak gini juga. Untuk legroomnya tinggi saya 183, masih ada, jadi masih oke, masih bisa selonjoran juga. Cuma ini bagasinya sempit ya, dan kita ada di kabin yang lantai 2. Alright, ya, kita udah nyampe di Beverly, di tempat yang kita nggak ngerti. Ya, jadi kita benar-benar di kota yang nggak kita ketahui. Ini kita lagi nunggu lift untuk ke tempat yang kita tuju. Dan sambil nunggu, mungkin kita cari tempat untuk menghangatkan diri kali ya. A few moments later. Alhamdulillah kita udah nyampe. Di manakah kita? Sebentar lagi para penonton akan mengetahui kita ada di mana. Betul, Bu? A message from
the sky, a mercy for mankind. If you lose your way, we'll always be your guide. Far greater than this world, move mountains with its word. Fixed every part of me and put my heart at ease. And Allah knows words heal the soul, most beautiful of miracles. The more you read, the more you feel Allah's love with every beat. Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran. Udah tahu kita ada di mana? Jadi kita ada di Muktamar Boston. Jadi qadarullah karena di Desember ini di winter break ini kita memutuskan untuk nggak pulang. Jadi sebenarnya ini kita juga daftarnya last minute di Desember pertengahan malah baru daftar yang harusnya udah ditutup. Jadi kita waiting list dan alhamdulillah dapet gitu. Jadi ya disinilah kita di Muktamar Boston. Jadi ini acara yang diselenggarakan oleh komunitas Muslim Indonesia di Amerika. Jadi mereka menyelenggarakan ini secara setahun sekali, annually gitu. Dan tahun 2022 ini kebetulan tuan rumahnya adalah Boston. Gitu. Tadi udah dapet goodie bag berisikan, nah ini botol gue bawa sendiri. Ada apa aja? Poster Indomie, dan beberapa information paper lainnya. Terus ada ini apa ini? Wardah color lip something, saya tidak ngerti. Ini rundownnya ya, jadi tanggal 23. Ini rundownnya, acaranya bakal ngapain aja gitu. Oke. Dapat sabun Kahf yang mungkin tidak dapat ditemukan di Boston, kayaknya import nih dari dari Tangerang ya, mantap. Dan brosur lainnya ada. Nah, ya, jadi itu dulu malam ini, udahan dulu kita tutup vlognya, kita lanjut lagi besok. Oke, bye. Tonton terus, jangan di skip iklannya. Kalau kita luruskan kaki bagian depan di garis jarinya, itu pasti bahunya nggak akan sejajar. Tapi kalau kita luruskan kaki bagian belakangnya, bagian belakang, ya, kemudian coba luruskan kaki bagian belakang dengan garis. Nah, ini kaki ukuran berapa pun pasti akan lurus bagian belakangnya. Dan ini yang dimaksud dengan ka'annahum bunyanun marsus. Saya kemarin dari MIT itu saya lihat bangunan yang lurus tegak rapi. Nah, ini yang disebut dengan bunyanun marsus. Kalau nanti rapatnya bisa fleksibel, nggak harus terlalu rapat sekali sehingga susah bergerak, tidak. Nanti di kajian itu yang salah saya terangkan betul dari hadisnya. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan fakulis sholat. Bisa seperti ini, silakan kembali. Baik. Ini dulu. Jadi ini udah hari kedua, hari Sabtu. Tadi udah sholat subuh bareng dan sarapan. Sarapannya mantap, bubur ayam. Jadi hari ini batik day. Semua peserta disarankan untuk menggunakan batik.
Dan acara ini mungkin akan sampai malam. Jadi ada apa aja hari ini? Ikut terus, let's go. Jadi syok di hari ini adalah kita berkumpul dengan orang-orang Indonesia yang tidak berbahasa Indonesia. Saya sebagai nasionalis yang tinggi alias gak bisa ngomong bahasa Inggris jadi bisu. Tapi tidak apa-apa, semoga setelah ini TOEFL saya naik. Jadi kita ada di Denver, jadi luar kota Boston. Mungkin kalau naik mobil setengah jam atau 1 jaman. Kalau naik kereta kemarin berapa ya? 1 jam juga ya, 1 jaman. Hari ini dress code-nya batikwe, macam mau kondangan. Ya begitulah. Karena kemarin nyampe malam nggak tahu ternyata bersalju. Mungkin sisa-sisa minggu-minggu lalu. ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Karena itu orang yang berbuat buruk pun pasti hatinya menolak. Kalau ada orang mencuri, hati kecilnya pasti berkata itu salah. Pendusta tak mau didustai, pencuri tak mau dicuri. Ada 3 orang pencuri, yang satu masih amatir. Dia sedang praktek, diuji oleh bosnya. Kamu curi di sini. Begitu dia pulang, setorannya sebagian diambil, dia kantongin. Begitu dihitung oleh bosnya kurang, dia kata bosnya, dia cakap kamu mencuri ya. Padahal mereka baru saja mencuri. Jadi pencuri pun tak mau dicuri. Kenapa? Karena pada dasarnya sifat manusia itu punya akumulasi takwa. Untuk mempercepat sifat baik ini keluar, maka Allah ciptakan katalis. Di ilmu kimia itu katalis, mempercepat supaya keluar. Maka katalis dari takwa itu namanya fujur, itu lawannya. Jadi bila di sini di takwa ada jujur, maka di sisi lain di fujur ada dusta. Orang Indonesia cakap tak ada dusta di antara kita. Ya tak ada, tapi sifatnya ada. Jujur lawannya apa? Dusta. Tawadhu rendah hati, lawannya apa? Sombong. Okay. Bila di sini ada sabar, maka lawannya apa? Marah yang tak terkontrol, marah. Oke? Okay? Konsepnya begini, konsep dasarnya fujur ini, contoh eksplisit, marah contohnya. Marah diciptakan bukan untuk membuat manusia menjadi pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya itu bisa muncul ke permukaan. Sebab kalau tak dicipta marah, tak mungkin ada sabar. Coba ibu pulang, ya, ibu di rumah, bapak baru pulang dari kantor. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, tak ada badai, tak ada salju. Datang sampai rumah, ibu cakap, berkatakan, "Pak, sabar ya Pak ya, sabar." Kira-kira apa responnya? Mama sehat. Kan tak ada apa-apa. Sabar itu baru muncul kalau sudah ada marah. Jadi marah itu diciptakan bukan ingin membuat manusia menjadi pemarah, bukan. Tapi supaya belajar menata sabar.
Karena itu kata Allah, kalau manusia mampu memanage kehidupannya dan memaksimalkan potensinya, seperti ini konsepnya, maka dijamin oleh Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa, teruskan ayatnya, qad aflaha man. Kalau manusia mampu mendesain hatinya, nafasnya seperti ini, maka hidupnya akan cenderung bahagia. Ini kata Quran, bahagia itu sederhana. Kalau ingin bahagia, ingin tenang, ingin nyaman, cukup kalau ada yang tak menyenangkan, cari lawannya yang positif, yang takwa. Ini konsep yang mudah, tapi prakteknya tak semudah diungkapkan. Karena tuh jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya gitu. Ini nggak live ya? Live kan nih? Bunda maafkan saya. Oke, fokus sebentar. Siapa yang memutuskan untuk merubah dirinya lebih baik karena Allah, maka bila dia masih memiliki masa hidup, Allah akan rubah keadaan hidupnya lebih nyaman, lebih baik dengan rezeki yang berlimpah. Tetapi bila pun dia memutuskan untuk berhijrah, baru dia berangkat, belum dia memulai, dia berniat sungguh-sungguh merubah, ajal datang sesuai dengan waktunya wafatnya, maka Allah terima dengan niat taubatnya itu, diberikan pahala kepadanya, digugurkan semua dosanya, dan masuklah dia ke dalam surga. Ayat ini turun untuk mengisahkan seorang pembunuh yang sudah membunuh banyak orang, di akhir dia ingin bertobat, berjalan ditunjukkan, pergilah ke ustaz sana, pergi ke syekh sana. Itulah tipikal ustaz, jangan menguasai semua sendiri, referensikan ustaz lain bila memang itu yang paling tepat untuk membantu. Pergi ke syekh sana. Dia berangkat, di pertengahan belum tiba ke tempat tujuan, maut datang menjemput, tapi Allah sudah berkenan terima taubatnya dan dijaminlah ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya akhiri seorang anak muda, kisah nyata. Saya tak cerita yang tak ada. Ini yang tadi meninggal, sering masih hidup. Saya tutup. Anak muda banyak berbuat maksiat. Tiba-tiba ada besatan. Ya, sekejap dalam fikirannya, kenapa saya begini? Apa tak ada masa bagi saya untuk bertobat? Dia konsul pada seorang ustaz, syekh. Kata ustaz ini, jangan saya. Ada seorang bijak, alim bijak, syekh di tempat sana. Ini kejadian di Syria. Maka datanglah pemuda ini secara cepat ke syekh ini. Dia berkata, saya ingin berubah hijrah. Kata syekh ini, aku khawatir kau tak mampu bersabar. Kata anak muda ini, saya putuskan segitu ya syekh. Aku di sini makan kurma satu, ya sehari 3 minum air putih. Saya siap ke syekh. Singkatnya, dia ikut syekh itu sehari, 2 hari, 3 hari, sudah mulai berubah, setan datang kembali menggoda. Jadi jangan dikira setelah tobat, setan biarkan, tidak. Setan itu tugasnya sampai akan wafat digoda terus. Hari yang ketiga, saya mau akhiri, setan datang membisikkan di telinganya, hei, engkau anak muda, tahan lapar, makanmu biasa. Tapi syekhmu ini mungkin belum pernah menemukan daging atau makanan lezat. Cobalah bakatmu kau gunakan lagi, ambil di tempat orang, berikan pada syekhmu. Kalau ketahuan pun jangan takut, bilang syekh bukan terpandang, bilang syekh butuh pasti diberi. Contoh simpel saya di atas, misal Anda datang ke dapur, Anda katakan bagi buat Ustaz hadiah, padahal saya tak minta. Ya, nah, pasti dapur kasih kan ya? Ya, dapur kasih ya. Nah, anak muda itu tiba-tiba cari, tiba-tiba secara singkat dia cium ada bau asap yang enak. Dia manjat satu tembok, dia lihat, wah. Waktu itu masak tuh terong tuh begitu luar biasa, masakan paling enak. Dia lihat ada 3 terong yang sudah siap masak. Dia lompat naik ke situ, dia buka, dia coba cicip sedikit saja. Begitu masuk ke dalam mulutnya karena sudah bertobat, maka Allah berikan perlindungan kepadanya. Nanti kalau ada orang yang berbuat maksiat, biasanya dalam hatinya langsung mencegah, jangan lakukan ini. Itu dalam Quran disebut dengan burhan namanya. Laula arwa'a burhan rabbi. Selalu ada. Maka dia melihat ada burhan, jangan lakukan. Dia muntahkan karena Allah, dia takut, dia lari kepada syekhnya. Allahu Akbar, dia tinggalkan, dia lari pada syekhnya. Inilah yang terjadi. Saat dia menemukan syekhnya, syekhnya sedang berada duduk dengan seorang sepuh syaiban, ya, seorang yang sudah tua. Di luar ada seorang perempuan yang terlihat tertutup menggunakan hijab, nikah. Maka pulang ke masjid, dipanggil oleh syekhnya, ya bunayya ta'al, anakku sini. Dia kaget, dia ingin cerita, ya syekh saya berbuat salah, dia takut, dia diusir. Tapi apa yang terjadi? Perhatikan cara Allah memuliakan orang yang menghindari maksiat. Kata syekhnya, ini ada bapak, itu anaknya.
Anaknya perempuan cantik, baru saja ditinggal, suaminya meninggal dunia. Selesai masa iddahnya, dia mencari calon suami. Aku akan jodohkan engkau dengan perempuan itu. Syekh, saya kan tak punya apa-apa. Jangan takut. Perempuan itu diwarisi harta yang sangat banyak. Dia hanya menginginkan orang yang ingin menemani dalam kebaikan. Maaf Bu, kalau bapak dalam situasi itu, angkat ibu tak ikut lagi pertama ini. Diterima atau tak ditolak sama sekali. Saya tawarkan ditolak percuma, pasti diterima juga ya. Balik nih, singkatnya diterima, dia pulang, kita akan ke akhirnya, kita akan tutup. Keluar dari masjid itu, diakadkan selesai, maka digandenglah oleh istrinya itu di bawah. Tiba kemudian dia lewatlah ke arah rumah yang tadi ada terong itu. Begitu lewat rumah itu, dia genggam yang laki-laki tadi tangan istri dengan kuat, dia akan berjalan dengan kencang. Tapi istrinya menahan tangannya, menghentikan langkahnya. Zauji, hadza baituna. Sayang, ini rumah kita. Dagdikduk, tak karuan dia masuk. Ternyata terong tadi disiapkan calon istrinya untuk menyambut suami barunya. Tapi ketika dia pergi ke dapur, dia lihat terongnya bermasalah. Dia teriak, siapa yang makan terong saya? Maka perhatikan, si suami datang mengatakan, Zauji, sayang, wallahi demi Allah, kejadiannya berlangsung begini. Saya cicipi, saya taubat, saya ingat Allah karena telah berhijrah, saya tak ingin berbuat maksiat, saya mohon ampunan Allah. Saya muntahkan secuil terong itu, saya lari kemudian untuk bertobat, saya minta bimbingan Syekh. Tapi yang terjadi kita menikah. Apa jawabnya? Jadi sore tadi baterainya habis. Jadi waktu sesinya Ustaz Ali Hidayat stop videonya. Sekarang maghrib di hari kedua. Masih semangat? Masih. Nah, tadi bagus-bagus banget. Kita ikutin sesi pertama tadi Ustaz Ali Hidayat. Terus setelah itu kita ikut ke kelas workshop parenting. Dan Masya Allah materinya mantap. Kita mau salat maghrib, habis itu makan malam dan lanjut lagi ke sesi berikutnya. The system in the society. They went around with their mouths, and today the mouth is even bigger, more sophisticated. The mouth is here in our phone. You open your Facebook and Instagram and other social medias, these all mouths being used to attack Islam. Orang punya motivasi kalau punya tujuan. Orang punya motivasi kalau punya harapan. Karena itulah hal pertama yang ditampilkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran adalah kemuliaan Al-Quran, sehingga yang ditanamkan pada diri kita pertama kali itu motivasinya, bukan banyak hafalannya, bukan banyak juznya, bukan menjadi hafid, karena tidak ada satu pun sahabat Nabi menghafaz Al-Quran untuk menjadi hafid, tidak ada. Tapi karena mendapatkan motivasi kuat dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang dengan mendapati motivasi itu ternyata apa yang dijanjikan semua tercapai sebelum mereka wafat. Jadi yang kaya menjadi kaya sekali. Kaya itu ada 3 level kan ya. Kaya banget, kebangetan kayanya. Nah, ini sampai ke level yang tertinggi, kebangetan kayanya. Kalau dia diplomat, yang kebangetan kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu kebangetan kayanya sampai sekarang itu masih ada asetnya di Madinah. Ya, kalau kita umrah masuk ke Madinah, itu di belakang hotel ada namanya Royal Inn. Di belakang itu ada warna merah marmer, itu ada tulisan wakaf Utsman bin Affan. Saking kebangetan kayanya, wakafnya masih ada sampai sekarang. Kemudian ada diplomat Muslim, ya, di petualang hebat namanya Amr bin As. Beliau menginjakkan kaki di Afrika Utara, dari mulai Libya, membawa tukang cukurnya Nabi, wafat di Tripoli. Kemudian dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair sampai ke Syam, itu Lebanon, Palestina, Jordania, dan berhenti di Syria. Semua wilayah yang dilaluinya berubah menjadi wilayah Muslim dengan fadilah Quran dan sukses sampai menempatkan Afrika Utara sebagai provinsi, ya, dari kebesaran negara Islam. Gubernurnya Musa bin Nusair, panglima hebatnya nanti ada Tariq bin Ziyad, dan nanti Tariq satu orang inilah yang memberikan kontribusi di Iberia atau Andalusia sampai punya peradaban 7 abad, ya, di Spanyol.
Kembali, apa motivasi pertamanya? Yang pertama, saya ingin sampaikan, dan ini nanti yang menentukan. Kalau sudah ditawarkan begini, kalau saya tawarkan Anda menolak, itu biasa. Tapi kalau Allah tawarkan Anda menolak, dipertanyakan keimanannya. Saya ulang ya. Kalau saya tawarkan sesuatu, Anda menolak, itu biasa. Tapi kalau Allah yang menciptakan kita, memberikan semua kebutuhan kita, menyayangi kita, dan Anda menolak, ada sesuatu yang salah dalam imannya. Yang pertama, Allah tampilkan dalam Al-Quran satu-satunya amalan yang memungkinkan seseorang mendapatkan kemuliaan besar dari dunia, alam kubur, sampai dengan akhirat, itu adalah Al-Quran. Saya ulangi, itu adalah Al-Quran. Saya beri contoh. Anda orang tua yang mampu berusaha menghafal Quran dan mendidik anaknya ahli Al-Quran, itu langsung diberikan kemuliaan oleh Allah saat proses hisab. Ditunjukkan, diviralkan pada semua makhluk yang dihisab. Allah ingin tunjukkan, ini makhluk spesial, beda dengan yang lain. Ini ahli Quran. Apa yang diberikan? Pertama, Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-33, paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir wa libasuhum fiha harir. Kata Allah, "Hei, ini ahli Quran. Kalau ada anaknya, bapak ibunya, anaknya yang hafaz, anaknya dulu. Pakaikan pakaian sutra kepadanya. Berikan gelang-gelang emas, berikan jubah terindah." Setelah itu At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Kata Nabi berkata Qur'annya kepada Allah, "Allahumma halli, ya Allah hiasi ahli Quran ini, bedakan dengan yang bukan ahli Al-Quran. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan mahkota di kepalanya." Lalu apa perintah Allah? Dipanggillah kedua orang tuanya. Pakaikan mahkota ini di atas kepala kedua orang tuamu yang telah menyalurkan doanya, peluh keringatnya untuk menjadikan engkau seorang penghafal Quran. Maka anak itu memakaikan mahkota indah bercahaya, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Belum selesai. Kata Quran, Allahumma zidhu, ya Allah tambahkan. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan pada anak itu jubah kehormatan. Lalu dia menggandeng bapaknya, menggandeng ibunya, menggandeng pasangannya, membawa perwakilan semua anggota keluarganya yang beriman di belakangnya, diparadekan melewati semua pintu surga, disambut oleh semua malaikat. Pindah ayat ke Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dengan kalimat yang sama pembukanya dengan urutan yang detail setelahnya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada sekelompok keluarga besar, kata Allah, masuk surganya lewat surga Aden sebelum masuk Firdausi. Dia masuk, wa man salaha min abaihim, dia gandeng bapaknya yang saleh, dia gandeng ibunya yang saleh, wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, dia menjadi perwakilan hebat dari keluarganya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, malaikat diperintahkan untuk berbaris di setiap pintu surga. Salamun 'alaikum bima sabartum. Perhatikan kata kalimat malaikat, perhatikan di sini. Salamun 'alaikum, kata semua malaikat, selamat, selamat, selamat. Anda mendapat kebanggaan karena dimuliakan oleh Allah. Sabartum, karena Anda sabar menghafaz Quran saat di dunia itu. Karena sabar. Karena sabar. Fa ni'ma uqbad dar, sekarang silahkan nikmati keluarga besar masuk ke dalam surga. Jadi ketika akan masuk, diperintahkan membaca hafazan Quran yang biasa dihafazkan tiap waktu saat di dunia itu. Jadi semakin dibaca, semakin naik, semakin dibaca, semakin naik, semakin dibaca, semakin naik. Saya pernah mengirimkan seorang pencerita ke Palestina. Ketika pulang, dia bercerita. Dari kawan kami dia cerita, anak Palestina itu nomor 1 penghafal Quran di muka bumi. Yang nomor 2 Libya. Saya sempat tinggal agak lama di Libya, di Tripoli. Itu nomor 2 sedunia penghafaz Quran. Jadi budak-budak kecil-kecil nih, kalau sudah pukul 3, pukul 4, pukul 5, anak-anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu sudah pakai tas besar, lebih besar dari badannya, bawa mushaf kayak bawa novel itu, dia pergi ke masjid-masjid mengulang-ulang Quran. Ya, jadi kalau di Libya itu usia remaja belum hafaz Quran, dia tidak punya teman. Susah punya kawan tuh, ya. Dan orang tuanya akan mengatakan, "Syekh, ajari anak saya Quran, kalau dia tak mahu atau nakal pukul saja." Ya. Di Palestina, canda anak-anak Palestina, kalau dia sudah hafaz Quran 30 juz, dia lihat kawannya budak tuh ada yang 15 juz, 20 juz, dia kata, apa dia cakap? "Nanti kalau saya di atas, saya dadahi kamu di bawah ya."
Pertanyaan kita ada di mana? Kita sering mengatakan kasihan orang di sana, kasihan orang tertindas, kasihan orang di ekspansi dan seterusnya. Boleh jadi Allah ingin menunjukkan di balik penderitaan yang mereka hadapi dan kita lihat saat ini, sebetulnya mereka orang-orang hebat yang menjadi contoh untuk kita. Pertanyaannya, kita ada di mana saat mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menghafaz Quran di dunia akan dijamin oleh Allah, rezekinya dimudahkan, hidupnya ditenangkan. Demi Allah, kalau boleh saya share sikit saja. Orang malaikat serap sikit ya. Sikit ya. Dari ujung kepala setiap menghafal Quran sampai ujung kaki, sampai hari ini saya tak pernah beli sedikit pun. Yang ada dalam badan saya saat ini Allah kasih. Ini juga sama ini. Koper kemarin hancur ya, tiba sini ya, hancur kopernya, barusan dapat lagi yang baru tuh. Ini kacamata ya, glasses ini, itu setiap ada model baru saya dapat kiriman, entah dari siapa kirimnya. Ya, jam tangan. Tapi yang hafaz Quran anaknya, yang ikut haji bapaknya, ibunya, gurunya, temannya, yang tak mungkin tergambar antrian puluhan tahunnya kalau mereka menabung. Focus on helping the